Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 139 ayat yang keempat yang berbunyi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah lidah belum mengeluarkan perkataan, semuanya telah diketahui Tuhan Yesus. Kitab suci kita orang yang beriman percaya kepada Kristus, yaitu Alkitab, sudah menyatakan dengan tegas kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu mengetahui setiap hati, pikiran, perasaan, dan perkataan di lidah kita, sebagaimana diungkapkan oleh penulis Mazmur dalam nas renungan kita hari ini. Itulah sebabnya ketika kita tidak tahu apa yang perlu untuk didoakan dari dalam diri kita secara menyeluruh ini, maka sudah dituliskan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kebenaran Alkitab ini meyakinkan kita bahwa kita dapat berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan Allah Pencipta, Pemelihara dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita, meskipun tanpa kita harus mengucapkan sepatah kata pun, karena Dia mengetahui kehendak dan keinginan hati kita itu secara menyeluruh. Sungguh hal itu menjadi suatu penghiburan dikala kita dalam keadaan serba kebimbangan atau mengalami tekanan dan bahkan dalam posisi stres berat. Kita tidak perlu khawatir jika kita tidak dapat menemukan kata-kata untuk menyatakan hati, akal, pikiran, perasaan kita, karena kita tidak perlu juga merasa malu jika terkadang kalimat yang kita ucapkan itu terputus-putus di tengah kita sedang berdoa. Tuhan Allah Bapa kita mengetahui apa yang ingin kita sampaikan. Kita juga tidak perlu merasa bersalah jika kadang-kadang pikiran kita, perasaan kita mengembara kemana-mana, sehingga kita harus berupaya keras untuk memusatkan hati, akal, pikiran kita itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan selain itu, di dalam hal berdoa ini, kita juga tidak perlu mengkhawatirkan tentang posisi tubuh kita yang layak untuk berdoa. Seandainya kita berusia lanjut atau menderita suatu penyakit radang sendi, sehingga kita tidak bisa berlutut, tidak perlu kita permasalahkan tentang hal itu. Karena sesungguhnya yang Allah perhatikan adalah bagaimana posisi hati, akal, pikiran kita di hadapannya ketika kita berdoa. Oleh sebab itu, marilah kita sadari betul bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu di dalam Tuhan Yesus dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah Allah yang maha luar biasa, lebih dari segala yang ada sebagai ciptaan tentang diri kita ini khususnya. Betapapun kita bisa saja dalam berdoa tersendat-sendat atau gagap di dalam menyatakan perkataan-perkataan doa kita itu, tetapi Dia mendengarkan kita secara keseluruhan. Kasih yang tiada batas di dalam hati Tuhan Yesus Kristus itu pasti menanggapi apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi pemikiran dalam perasaan hati kita yang tak terucapkan itu. Oleh karena itu tetaplah kita harus berdoa
dan mengucapkan syukur di dalam segala hal, sehingga kita harus merasakan bagaimana Dia juga peduli dengan kita sebagai ciptaan, sebagai Sang Pemilik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami mengetahui betul Engkau sungguh-sungguh mengetahui seluruh keberadaan kami dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kami, yang tiada kami harus khawatirkan. Tidak perlu ada yang harus kami merasa tidak didengarkan seluruh apa yang menjadi pergumulan maupun doa-doa kami kepadamu. Pasti Tuhan senantiasa mau melengkapi, mau menyempurnakan setiap perkataan lidah mulut kami ini. Dan kami tahu Engkau Maha mengetahui apa yang sungguh-sungguh menjadi harapan melalui doa-doa kami kepadamu setiap waktunya, dikala kami memang sungguh-sungguh ingin merasakan, ingin begitu mengetahui apa yang memang menjadi hubungan pribadi kami antara Dikau pencipta dan pemelihara Sang Pemilik atas diri kami ini. Kini Bapa, kami mau berdoa bagi keberadaan kami yang sungguh dalam keadaan kurang sehat atau dalam keadaan sakit apapun yang kami derita sekarang, termasuk akibat pandemi COVID-19. Oh Tuhan, Kau pasti campur tangan dengan mujizat kesembuhan yang akan Tuhan karuniakan kepada kami, itu boleh kami alami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Amin.